Jadi begini, lain kali kita harus kritis. Kita jangan hanya sekedar mengikuti bisikan di dalam diri, ya. Ketika ada yang berkata, ngapain lagi kamu ikuti Allah, seolah-olah kamu itu mencari-cari Allah. Nah, kita harus tahu itu bisikan itu dari siapa. Kita harus kenali itu perkataan siapa, yang ngomong itu siapa, yang bicara itu siapa. Jangan kita hanya mengikuti kalau kita nggak kenal siapa yang bicara itu, ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang belajar zikir, apapun bentuk metode zikirnya, memang kita sering itu muncul suara-suara di dalam diri, seolah-olah di dalam diri itu bang ngomong begini, ngomong begitu. Kita harus kenal itu siapa yang ngomong, ya. Apakah itu petunjuk Allah, apakah itu tipu daya setan? Hati-hati. Jadi kita jangan terlalu cepat percaya, jangan sampai niat baik kita jadi goyang, niat kita hendak belajar jadi bingung, ya kan? Nah, ini saya kupas lagi mengenai hakikat Allah. Ini saya nggak baca kitab, saya nggak pernah belajar dari guru saya pun gak pernah dijelaskan Allah itu kenapa harus Allah, ya. Karena saya mendapatkan Allah ini lewat mimpi. Saya diberikan amalan Allah, lalu 10 tahun setelah mimpi baru saya ketemu gurunya dan saya belajar zikir nafas ini. Setelah ketemu gurunya saya dalami, gak banyak tanya, ya. Jadi semua keilmuan itu mengalir dengan lelaku kita, dengan tingkat perjalanan kita. Semakin jauh kita berjalan, maka pemahaman itu masuk sendiri, ya. Kita harus pahami lagi hakikat zikir, ya. Zikir itu bertingkat-tingkat. Ada zikir sebatas sebut, ada zikir sebatas panggil, ada zikir yang sudah bertemu, ya. Jadi zikir Allah ini adalah zikir tertinggi dan di situ kita masuk ke wilayah penyaksian. Jadi kita harus pahami kalau kita masih sebatas nama itu masih bisa sebut, masih bisa panggil, ya. Misalnya kita berzikir Allah, 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 Allah. Itu kita hanya menyebut. Kalau hanya sebatas lisan, ya. Atau bisa juga kita tidak pakai lisan tapi zikirnya zikir sir, zikir kalbu, zikir kofi, ya. Zikir yang di dalam hati. Kita menyebut Allah itu di dalam hati. Tetapi benarkah kesadaran kita kepada Allah? Jangan-jangan kita menyebut nama Allah, 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 tapi hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana. Apakah itu sudah mencapai bang yang dibilang zikir? Belum. Itu masih sebatas sebut, ya. Jadi sekarang saya balik tanya kepada Bang Fauzan, dengan zikirnya yang dahulu, apakah sudah mencapai yang namanya kesadaran? Atau hanya sebatas sebutan Allah, 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 ya. Walaupun kita mengikuti detak jantung, mengikuti nafas, ya, semua itu kan alat berzikir, ya. Nafas ini alat berzikir, detak jantung juga alat berzikir. Dengan iramanya kita menyebut nama-nama Allah. Selagi kesadaran itu tersambung kepada Allah, itulah yang dikatakan zikir. Jadi bisa apa aja bang nama apa sebutan zikirnya bang, bisa apa aja. Terserah teman-teman. Mau memanggil Allah itu zat yang satu itu, zat yang esa itu sebagai apa? Contoh seperti Bilal dia bilang ahad, ya. Ketika dia ditimpa oleh batu besar, disiksa oleh kaum kafir, dia menyebut ahad, ahad, ahad. Tetapi kesadarannya kepada zat. Jadi kita bisa menyebut apa saja.
Sebutlah nama Allah dengan nama-nama yang baik. Ya. Selagi kesadarannya nyambung, itu baru bisa mencapai yang namanya zikir. Tapi kalau kesadaran kita nggak nyambung, hanya sebatas namanya, itu belum bisa dibilang zikir. Sama halnya seperti orang-orang yang berdemo, ya kan, Allahu Akbar, teriak-teriak dia Allahu Akbar sampai tegang urat leher tuh kan. Apakah itu berzikir? Belum tentu, ya kan? Ketika dia menyebut Allahu Akbar, apakah dia merasakan keakbaran Allah? Apakah dia merasakan, menyadari kekuatan Allah, keakbaran Allah, kebesaran Allah? Belum tentu. Ya. Jangan-jangan ya karena nafsunya belaka dia berteriak. Bisa aja, itu belum bisa dibilang zikir. Zikir itu hati kita terpaut kepada zat. Itulah yang dikatakan zikir. Nah, kenapa harus hu Allah? Nah, ini rahasianya nih. Ya. Mana yang lebih tinggi antara hu Allah dan Allah? Kalau menurut saya itu lebih tinggi hu Allah. Kenapa bang? Alasannya apa bang? Dibanding Allah bang. Ya. Kalau kita hanya sebatas nama, bisa jadi kita belum bertemu. Tapi kalau kita menyebut hu, dia, itu sudah hampir bertemu, itu bedanya. Ya. Seandainya kita datang mencari seseorang. Lalu di sini yang mana yang namanya Pak Fauzan, yang mana yang namanya Bang Fauzan? Oh, itu orangnya, itu dia. Ditunjukkan kita kan, itu dia orangnya. Nah, itu berarti kita diarahkan untuk menyambung kesadaran kita kepada orang yang kita cari. Itu kepada manusia. Bagaimana kalau hu Allah? Dia Allah, apa makna dia? Nah, kita itu ditunjukkan dia itu zat. Allah itu zat. Dia itu siapa? Disitulah kita menyambungkan kesadaran kita kepada zat. Jadi ketika kita menyebut hu, kita ditunjukkan agar kesadaran kita tersambung. Itulah hakikatnya hu Allah. Ya. Berbeda kalau orang berzikir Allah, tapi tidak ada diajarkan kesadaran, ya hanya sebatas nama. Ya kan? Hanya sebatas nama. Nah, kalau pakai hu Allah, kita ditunjukkan ketika menyebut dia, hu, dia itu siapa? Dia yang mana? Nah, sambunglah kesadaran kita kepada zat. Rasakan dia yang dekat, ya kan? Allah bilang, aku ini lebih dekat daripada urat nadimu, lebih dekat daripada urat lehermu. Ya, rasakan dia yang dekat. Rasakan dia yang maha meliputi. Rasakan dia yang bersemayam pada alam semesta, pada segala setiap ciptaan makhluknya. Itulah makna meliputi. Ya kan? Dia. Nah, lalu di level selanjutnya, makanya ini banyak teman-teman ketika berzikir nafas, awalnya dia sebut hu Allah. Ya. Nafas masuk dia sebut hu. Napas keluar dia sebut Allah. Dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu bisa 20 menit, bisa 30 menit, bisa 1 jam. Tiba-tiba hunya hilang. Itu tandanya kita sudah mulai di hadapan zat. Ya. Bukan berarti kita di depan zat. Makna di hadapan bukan berarti di depan, ya. Sini harus dipahami ya, karena Allah itu nggak bertempat. Ya. Kenapa ya bang? Saya zikir nafas, awalnya hu Allah. Lama kelamaan hunya hilang bang. Nafas masuk itu ketika menyebut hu, hilang hunya itu. Saya nggak nyebut lagi udah. Tapi saya hanya menyebut Allah pada nafas keluar. Nafas masuk diam dia. Ketika nafas keluar Allah. Nafas masuk lagi diam, nafas keluar Allah. Begitu seterusnya. Nah, kalau Bang Fauzan sudah bisa seperti itu, ya itu berarti sudah lebih tinggi dari hu Allah. Ya,
Saya nggak pakai hu Allah bang, tapi pakai Allah, Allah, Allah. Nah, tapi dilihat dulu ada nggak ketersambungan kesadaran kita. Kalau ada ketersambungan kesadaran, berarti itu zikirnya udah tinggi. Ya. Nah, awalnya napasnya hilang. Bang, napas saya hilang bang. Hu-nya juga hilang bang. Lalu Allahnya juga hilang bang. Gak ada lagi nyebut apa-apa bang. Nah itu bisa kita kategorikan bertemu. Kalau saya mencari Pak Fauzan, yang mana yang namanya Pak Fauzan? Oh itu dia orangnya di sana dia. Saya panggil. Ya, Bang Fauzan atau Pak Fauzan saya panggil. Kalau saya sudah tepat di hadapan Bang Fauzan, perlu nggak saya sebut nama Bang Fauzan lagi? Nggak perlu kan? Ya tinggal kita ngobrol aja. Begitu juga kita kepada Zat. Awalnya kita berzikir menyebut namanya. Ketika bertemu ngapain lagi panggil-panggil namanya? Ngapain lagi sebut-sebut namanya? Itu nggak bisa kita sengajakan, otomatis hilang itu. Kalau benar kita bertemu Zat, berhadapan Zat, ya, di wilayah penyaksian hilanglah segala sebutan. Tak berhuruf, tak bernama, tak bersuara, nggak ada lagi kalimat. Ya, tinggal kita interaksi dua arah, tapi di situ tanpa huruf, tanpa suara. Ya, jadi macam Bang Fauzan kalau memang betul mau mengamalkan zikir nafas, ya jangan dirubah-rubah ya. Ini saya wanti-wanti dengan kawan-kawan yang lain, jangan dirubah-rubah sesuai yang saya ajarkan. Takutnya nanti lain yang didapat nanti ya. Yang kedua, hu Allah itu jangan sebatas sebutan. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, bukan sebutan itu. Kita harus betul-betul meresapi ya. Makanya pada dorongan nafas itu jangan diatur-atur. Kemarin ada juga yang bertanya, bang, apa bedanya bang hu Allah tasawuf dengan hu Allah ilmu hikmah? Ya saya juga nggak ngerti saya. Yang tasawuf yang mana, yang ilmu hikmah yang mana, saya nggak ngerti. Ya, pokoknya hu Allah yang saya ajarkan itu tidak mengatur nafas. Nafas masuk kita sebut hu, ya. Nafas keluar kita sebut Allah. Keluar masuknya nafas lewat hidung, mulut kita tertutup seperti kita tidur. Orang tidur ada nggak buka mulut? Nggak ada kan? Nah, tutup mulut seperti kita tidur lah. Lantas yang keluar masuk itu dari mana? Dari hidung kan? Nafasnya ya dari hidung. Nah, nafas masuk sebut hu, nafas keluar sebut Allah. Sampai nanti teman-teman merasakan zikirnya hilang dengan sendirinya. Nanti akan sampai tuh yang dibilang Bang Fauzan tadi. Nggak ada lagi hu Allah bang, pakai Allah, Allah, Allah. Tetapi tidak diatur ya. Dia di saat nafas keluar itu, nafas masuk hilang dia, nggak ada lagi sebutan. Nafas keluar Allah. Nanti nafas masuk sebut apa hilang lagi, nggak ada sebutan. Nafas keluar Allah, begitu terus. Semakin dalam, semakin hilang. Ya, itu udah masuk pada kesadaran jiwa itu. Udah nggak ada lagi sebutan, nggak ada lagi nafas. Selagi teman-teman masih merasakan nafas yang keluar masuk dengan sendirinya, itu masih di jasad. Jadi jangan dianggap saya udah khatam bang belajar DN ini ya. Banyak orang belum paham ya. Sampai hilang nafas. Bang takut saya bang hilang nafas. Apa saya mati bang? Itu bukan mati, namanya terpisah. Selagi masih menyadari nafas, berarti masih di kesadaran jasad. Ketika masuk pada kesadaran jiwa nggak ada lagi nafas. Itu terpisah namanya. Ya. Nah, nanti di situ juga nggak ada lagi zikir, nggak ada lagi sebutan, nggak ada lagi kalimat-kalimat nama-nama Allah.
nggak ada lagi hu Allah. Ya, di situ sudah wilayah penyaksian, berhadapan kita. Jadi wilayah ini ya sungguh-sungguh kita belajar. Memang ajaran hu Allah ini banyak metode, banyak cara, banyak orang yang mengajarkan, ya. Tetapi metode yang saya ajarkan lebih kepada kesadaran jiwa. Bagaimana kita memahami kesadaran jiwa, bagaimana kita bisa berihsan kepada Allah, ya. Tapi kalau di luar sana ada yang mengajarkan hu Allah, mengatur-ngatur nafas, itu nanti larinya ke ilmu hikmah, larinya ke tenaga dalam, larinya ke kekuatan, larinya ke kesaktian, ya. Jadi hati-hati. Yang saya ajarkan nggak ada diatur-atur. Jadi untuk Bang Fauzan, kalau kita bingung siapa ya Bang yang ngomong, kok dibilang kenapa kamu turun lagi, seharusnya kan kamu udah di atas ini, udah Allah, kenapa mencari-cari lagi? Yaitu setan. Kenapa saya yakin itu bisikan setan? Karena apa? Dia menghalangi agar timbul keraguan di hati kita, ya. Kecuali Bang Fauzan sudah paham wilayah kesadaran, saya yakin kalau sudah paham nggak mungkin bertanya. Tapi karena bertanya di situ berarti belum paham kesadaran, ya. Bisa jadi zikir-zikir Allah yang sebelumnya juga hanya sebatas sebutan, tapi belum mencapai yang namanya kesadaran. Nah, jadi kalau untuk memahami wilayah kesadaran, pelajari seperti di YouTube, seperti yang saya bagikan di YouTube itu, pelajari sungguh-sungguh. Jangan diubah-ubah, jangan dikombinasi dengan zikir-zikir yang lain, jangan dirubah-rubah, ya. Ikuti tata cara yang ada. Zikir nafas yang saya ajarkan tidak mengatur nafas, tapi hanya mengikuti nafas, ya. Jadi ikuti tata cara yang ada. Kita hanya mengikuti nafas, seiramanya nafas, berzikir hu Allah lewat hidung, ya. Nafas masuk dia sebut, kita sebut hu, nafas keluar kita sebut Allah, tapi nggak diatur-atur. Nah, ketika menyebut hu, artinya hu kan dia itu siapa? Berarti kita diarahkan kesadaran kita kepada zat. Nah, begitu selanjutnya menyebut Allah itu kan hanya nama. Yang punya nama Allah itu siapa? Arahkan kesadaran kita kepada si pemilik nama Allah. Nanti di situ baru kita akan paham wilayah penyaksian. Itu baru sampai yang namanya zikir. Kalau kita hanya sebatas sebut, itu baru wirid, belum zikir, ya. Jadi kita belajar pelan-pelan. Bisa apa saja. Nama Allah itu bisa apa saja, nggak mesti namanya Allah, ya. Bisa apa saja. Itu siapa? Bilal Ahad, dia bilang, ya. Terserah. Kita mau pakai nama Allah yang mana, ya. Tapi kalau mau betul-betul menguasai zikir nafas hu Allah yang saya siarkan, jangan dirubah-rubah dulu, ya. Kalau sudah paham kesadaran, silakan kalau mau rubah. Tapi kalau belum paham, ya kuasai dulu betul-betul. Istilahnya jangan lompat-lompat lah kita, ya. Kalau belajar itu jangan terlalu bernafsu, jangan terlalu istilahnya lompat-lompat. Banyak nih teman-teman belajar itu lompat-lompat. Ini belum dia kuasai, belajar lagi yang lain. Belum dia kuasai, belajar lagi yang lain. Belum dia kuasai, belajar lagi yang lain. Akhirnya satu pun gak ada yang dia kuasai, ya. Kalau saya dari dulu DN aja terus. Saya perdalam betul-betul. Nah, sampai kita betul-betul paham, ya. Jadi untuk Bang Fauzan dan yang lainnya, mudah-mudahan tambah yakin, tambah paham mengapa harus hu Allah, ya. Itu maknanya ditunjukkan. Ketika menyebut dia berarti kita ditunjukkan, ya. Ditunjukkan oleh siapa, Bang? Oleh nafas. Karena nafas itu sejatinya berzikir hu Allah, ya. Kalau kita belum paham, ya amalkan dulu, nanti akan paham. Benar ya Bang, saya zikir nafas
nyebut sendiri dia hu Allah bang, padahal saya nggak nyebut bang, napas itu yang nyebut sendiri hu Allah. Nah makanya zikir napas itu pakai hu Allah ya. Mudah-mudahan ini menambah semangat, menambah keyakinan. Kalau mau belajar ya sungguh-sungguh, jangan tanggung-tanggung. Habis itu yang kedua, jangan membanding-bandingkan dengan keilmuan yang lain, dengan zikir-zikir yang lain, jangan ya. Ibarat kata ya kita tuh harus ada adab juga. Jangan ketika disuguhi kopi mintanya teh, disuguhi kopi mintanya susu, itu nggak ada adab namanya. Jadi teman-teman kalau betul-betul mau belajar ya apa adanya, seperti di YouTube caranya seperti itu ya seperti itu, jangan dirubah-rubah. Oke, mudah-mudahan jadi paham. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.